hari ini di kursus Indonesia. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas gitu ya tentang yang judul materinya itu persiapan belajar untuk jadi admin. Belajar cara belajar oleh Karasti gitu ya. Nah, malam hari ini juga Karasti udah sudah bergabung gitu. Teman-teman, bentar aku minta waktu karena keluarga aku baru datang. Kebetulan pintu aku kunci. Jadi aku izin buka pintu dulu ya, teman-teman. Mungkin sambil Kak Fazar buka kunci, kita boleh ngobrol-ngobrol dikit. Boleh dong di chat hari ini apa kabarnya? Lapar, udah pada makan belum? Terus bergabung dari kota mana aja? Nah, silakan teman-teman. Kita absen lagi biar Karasti juga tahu teman-teman asalnya kota dari mana. Wonogiri, Jateng. Oke, Sukabumi. Kalau Sukabumi, aku suka banget main ke apa namanya situ gunung. Sukabumi kan ya, bener ya? Bali. Balinya di kota apa nih, Dewi? Bekasi, Ngawi, lagi di Gresik, Lamongan, oke. Oh, di negara. Cirebon, Cianjur, Tangsel, Padang, Jakarta, Cirebon, tapi domisilinya Jakarta. Ini nggak ada yang dari Pulau Sulawesi ya? Tangsel, oke. Silakan lanjut ke Fazar. Oke, sorry banget tadi ke distract karena keluarga aku ada yang baru pulang dan kebetulan pintu dikunci. Nah, mungkin sebelum mulai juga aku mau tahu juga sih teman-teman yang udah ngeakses materi malam hari ini di LMS siapa ya? Mungkin bisa ketik aku gitu ya. Karena juga akan berkaitan gitu ya teman-teman yang udah belajar. Jadi mungkin kalau nantinya teman-teman ada kebingungan gitu ya materi yang ada di LMS, silakan nantinya bisa bertanya sebanyak-banyaknya nih ke Karasti karena materi yang ada di LMS akan sesuai sama materi pada malam hari ini. Mungkin biar gak berlama-lama lagi untuk waktu dan layarnya saya persilakan nih Karasti. Terima kasih Kak Fazar. Selamat malam semua yang dari Tangsel. Tangsel banyak soalnya. Yang dari Bekasi. um, Mungkin aku bisa share screen sendiri aja kali ya, Angel, supaya thank you. Oke, supaya apa namanya nanti ganti-gantinya gampang. Oke, hari ini kita bakal belajar ala Talenesia. Belajar caranya belajar ala Talenesia. Kenapa sih belajar kok harus tahu caranya belajar gitu ya? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, mungkin sebelum sesinya dimulai, aku mau teman-teman ambil waktu sejenak, kita berdoa. Kalau bisa doanya nggak formalitas gitu ya, tapi doanya doa yang serius karena mungkin doanya nggak cuma untuk malam ini, tapi juga doa untuk mengawali perjalanan kita bersama Indonesia ke depannya sampai sekian bulan ke depan untuk teman-teman yang mengambil kursus lengkap atau yang kelas intensif, mungkin bisa belajar supaya bisa belajar sebanyak-banyaknya. Yang lagi pengen cari kerja bisa dapat kerja nanti, yang pengen magang yang seru, magang yang pengalamannya menyenangkan dan mengesankan dan memperkaya teman-teman, itu juga bisa dimasukin ke doa. Atau mau punya doa-doa yang lain, itu juga harapan-harapan yang lain bisa kita masukkan ke doa. Jadi kita bisa ambil waktu sejenak, hening untuk menyampaikan harapan-harapan kita untuk uh, karir, pengembangan diri, dan apapun yang teman-teman mau sampaikan. Silahkan. Ya, doa selesai. Semoga doanya cukup ya waktunya untuk mengucapkan semua harapan, karena tadi di absen harapannya banyak tuh. Nanti kalau nggak cukup sebelum tidur boleh lah ya doa lagi yang banyak untuk menyampaikan harapannya. Nah, sebelum mulai, karena mungkin beberapa teman-teman ada yang habis dari berkegiatan seharian, biasanya apalagi kalau yang tinggalnya tadi di Tangsel, Bekasi, Jakarta, Jabotabek, biasanya udah kena macet, aku pun gitu ya tadi perjalanan dari kantor ke kantor Indonesia, perjalanan ke sini lumayan macet. Nah, kita mungkin bisa latihan relaksasi
untuk apa namanya menenangkan. Nah, ada satu cara relaksasi yang aku suka banget karena aku adalah orang yang susah banget fokus. Nah, diajarin sama guru yogaku adalah kalau kita susah fokus, kita coba untuk menarik nafas dan menghembuskan nafas menggunakan lubang hidung yang berbeda. Jadi caranya coba dinaikkan, ditunjukkan nih jarinya kayak gini, jempol dan jari telunjuk. Boleh juga jari tengah, jari telunjuk kalau nyaman. Terus jari jempolnya itu nanti akan menekan hidung yang sebelah kanan, jari telunjuknya hidung yang sebelah kiri. Kita coba tarik nafas dari lubang hidung kiri, lalu nanti hembuskan di lubang hidung kanan. Coba ya, tarik nafas yang lembut, lalu tutup yang lubang hidung kiri, hembuskan di lubang hidung kanan. Tarik nafas dari lubang hidung kanan, hembuskan di lubang hidung kiri. Tarik nafas dari lubang hidung kiri, hembuskan di lubang hidung kanan. Kita coba lagi, tarik nafas dari lubang hidung kanan, hembuskan di lubang hidung kiri, tarik nafas di lubang hidung kiri, hembuskan di lubang hidung kanan. Ini bisa teman-teman coba, kerasa ya tadi ya, angin yang masuk itu dingin gitu ya, angin yang keluar itu hangat gitu. Kalau kita sambil sadari betul gitu ya, angin yang masuk, angin yang keluar, terus dia bergerak gitu kan dari lubang hidung kiri ke kanan, kanan ke kiri, terus fokus ke situ, itu lama-kelamaan kalau dilatih, nggak cuma sekali dua kali ya, dilatihnya mungkin selama beberapa minggu gitu ya, dan nafasnya juga yang lembut, yang tarikannya lembut, sekali ngambil kayak 4 hitungan, mengeluarkan yang 4 hitungan lagi. Itu lama-lama akan membantu teman-teman untuk bisa lebih fokus. Karena biasanya kita suka melatih fokus itu fokus dulu sama hal yang kecil, baru nanti bisa fokus ke hal yang lebih besar. Boleh dicoba tipsnya, tapi jangan pengen cepet-cepet dapat hasilnya, karena latihan kayak gini biasanya butuh waktu agak lama untuk bisa fokus. Siapa tahu bisa membantu. Oke, nah sekarang mudah-mudahan udah fokus dan udah uh, tertuju semua perhatiannya ke sesi ini. Kita mau main, teman-teman boleh, sorry, teman-teman boleh silahkan, nanti aku akan menyebutkan ciri-ciri sebuah benda, teman-teman ambil bendanya, lalu kemudian ditunjukkan di video itu. Nanti siapa yang cepat, nanti boleh ya Kak Fazar sama Kak Angel bisa dilihat siapa yang duluan menunjukkan. Nah, dia adalah pemenangnya dan nanti bisa ya bisa melakukan melanjutkan permainan selanjutnya. Ambil sesuatu yang berbentuk tabung. Oke, sudah mulai. Oke, oke. Kak Angel dan Kak Fazar, siapa tadi yang paling cepat, Kak Fazar? Tadi sih aku lihat Kak Yosea dan Kak Arhadea nih yang paling cepat. Oke, boleh deh, Kak Yosea. Coba, boleh dijelaskan benda itu apa, dideskripsikan. Benda itu apa sih, fungsinya apa, bentuknya apa, silahkan dideskripsikan. Ciri-cirinya. Kak Yosea boleh. Ya, terima kasih Kak. Jadi ini adalah tabung yang ada isinya. Apa ya? Ini gunanya itu untuk membuat aroma kita menjadi lebih wangi. Jadi itu parfum ya? Iya, betul. Bentuknya tabung. Oke. Bentuknya tabung, ada isinya, gunanya untuk membuat aroma kita menjadi lebih wangi. Iya. Kenapa menurut Kayosea itu gunanya adalah untuk membuat aroma menjadi wangi? Emang nggak ada guna yang lainnya, kegunaan yang lain? Karena soalnya ini memang diciptakan memang untuk membuat aroma kita menjadi wangi sih Kak. Emang tujuan dari awalnya mungkin
apa ya namanya? Tujuannya diciptakannya benda ini itu emang buat eh, diri kita itu jadi lebih wangi gitu. Oke. Siapa yang bilang itu diciptakan untuk membuat diri kita menjadi lebih wangi? Karena ada labelnya di sini. Eh, Karena ada labelnya. Oke, ya, karena ada labelnya. Sekarang anggaplah nggak ada labelnya. Lalu benda itu ada di depannya Kaiosea. Look, gitu ya. Kira-kira menurut Kaiosea ada fungsi lain nggak dari benda itu? eh, mungkin ada ya, cuman kalau dari bentuknya sendiri dan dari aromanya yang wangi, mungkin akan lebih dominannya memang untuk mewangikan sih Kak. Karena kalau ini kan mungkin buat rambut sama badan aja. Kalau misalkan nggak ada labelnya, mungkin bisa untuk ruangan atau untuk yang lain gitu. Buat ganjel pintu bisa nggak tuh barangnya? Kayaknya enggak sih, soalnya ini terlalu enteng. Oh, terlalu enteng. Kalau Iya, buat jadi tatakan handphone bisa nggak? Tatakan apa sih kalau naruh handphone berdiri oh gitu? bisa sih, Di bisa, ganjel bisa ya? Bisa ya. bisa. Berarti sebenarnya ada fungsi lain ya. Oke, iya benar. Oke, oke. Terima kasih Kak Yosea. Tadi siapa yang orang kedua, Kak Fajar? Kak Arhadea nih. Kak Arhadea. Arhadea. Coba silahkan dideskripsikan Kak Arhadea. Halo Kak Rasti, boleh panggil dia aja Kak. Oh, Kak Dea. Oke, Kak Dea. Benda Oh, apakah yang kau temukan? oke. Benda yang aku temukan di sini bentuknya air mineral ya Kak. Warnanya Mm-mm. bening, air putih, air Mm. mineral biasa. Terus juga kalau boleh dideskripsiin, ini mereknya RON 88 berwarna biru. Fungsinya Oke. untuk melepas dahaga. Celah, melepas dahaga puitis sekali. Fungsi lain yang bisa dibuat oleh botol itu ada nggak? Fungsi lainnya mungkin tadi udah Kak Rasti sebutin juga gitu, bisa buat jadi senderan handphone. Karena biasanya Mm-mm. aku tuh kalau misalnya sambil makan atau sambil melakukan aktivitas kerja atau kerjain tugas tuh suka disenderin gitu. Jadi Mm. kayak multitasking gitu Kak. Jadi sambil nonton tapi sambil ngerjain pekerjaan Mm. lainnya gitu. Selain jadi sandaran handphone, Selain bisa hmm, Oke, selain jadi sandaran handphone, mungkin apa ya? Belum terfikirkan sih Kak kalau yang lainnya. kalau bentuknya dirubah bisa nggak? Itu kan bentuknya tabung. Tabung kan? Kalau Hmm. bentuknya dirubah jadi bukan tabung bisa nggak? Kalau dirubah, maksudnya seperti ini dirubah gitu ya? Mhm. Bisa sih Kakak, karena kan ini plastik ya. Jadi karena kalau Mm-mm. misalnya diubah ini dipotong nih, bisa jadi Mm. pot, bisa jadi Hmm. pot, terus bisa jadi kalau misalnya didaur ulang, ditempel-tempelin kerajinan-kerajinan gitu, bisa dijadiin ini tempat pulpen juga bisa, atau mungkin kalau misalnya di kamar mandi itu bisa Mm-mm. jadi tempat apa sikat gigi gitu atau taruh-taruh Kalau sikat gigi. kalau aku bilang aku bisa bikin eh, dari botol kayak gitu, aku bisa bikin eh, tembok, percaya nggak? Bisa bikin tembok mungkin aku percaya kalau hiasan tembok kali ya karena aku sempat juga ini gunting dulu tapi kalau hiasan tembok kalau misalnya jadi kayak pot jadi tanaman itu bisa mungkin tapi Kalau bikin tembok, tembok kalau bangunan loh, kalau pengganti bikin bata kok, pengganti bata, batu bata. mm, Percaya nggak? enggak karena ini Nggak bahannya dari percaya. iya karena dari plastik jadi mungkin perlu untuk di ini kali ya Kak perlu apa untuk diteliti lebih lanjut lagi terus aku mungkin perlu melihat informasi-informasi lebih lanjut karena so far sejauh ini aku belum dapat informasi terkait hal tersebut. Hmm. Kalau aku cerita, aku punya teman, ini cerita nyata loh teman-teman, nggak bohong. Aku punya teman, dia punya perusahaan namanya Rebrix, nanti bisa di Google. Eh, yang kerjanya adalah untuk mengurai sampah plastik, nanti dia jadi serpihan, serpihannya diolah lagi, nanti itu jadi roster, batako, tembok, sehingga orang bisa bikin kamar mandi umum, bisa bikin rumah dari botol aqua. Sekarang percaya nggak kalau aku bilang kayak gitu? Percaya kalau ada bukti nyatanya juga Kak. Percaya. Nah, sekarang apa yang teman-teman pelajari? Ternyata teman-teman ketika melihat tadi ya benda tabung gitu ya, melihat botol apa tadi, botol parfum, botol air mineral,
teman-teman langsung mengacu pada fungsinya itu, padahal yang teman-teman udah tahu aja, ya kan? Kepikiran nggak kalau fungsinya dari botol itu bisa jadi gaun, misalnya? Kalaupun kepikiran setelah berpikir panjang kan, tapi di kepala teman-teman sudah terlabel bahwa kalau bentuknya kayak begini, itu namanya botol minum. Kalau bentuknya kayak begini, ini namanya antara lip balm atau apa inhaler misalnya gitu ya. Nggak pernah jadi yang lain. Kira-kira apa yang teman-teman apa insight yang teman-teman dapatkan dari exercise sederhana barusan? Ada yang mau berpendapat? Kenapa ya? Kita kok gampang banget. Oh, itu pasti fungsinya ini. Oh, itu pasti buat itu. Oh, itu pasti buat. Kenapa ya kita nggak kepikiran bahwa, oh bisa jadi nih barang ini sebenarnya, ini misalnya barang ini lip balm ya sebenarnya. Tapi ini bisa jadi selain jadi lip balm, dia sebenarnya bisa jadi karena bentuknya licin, bisa jadi kayak jadi oli. Jadi kalau nanti ada apaku yang macet tuh bisa aku oles-oles sehingga jadi licin. Bisa-bisa aja kan sebenarnya kalau dari lihat bahannya. Tapi kita nggak pernah kepikiran. Kenapa ya teman-teman? Kenapa ya kita nggak pernah bisa berpikir di luar sesuatu yang memang sudah terlabel tadi kalau kata Kak Yosea ya memang karena udah ditulis ini pewangi kok, ini parfum nggak bisa buat yang lain. Tahu nggak parfum ada alkoholnya, kalau kita nulis pakai spidol permanen kan kadang-kadang nggak bisa dihapus, diparfumin juga bisa gitu kan sebenarnya, tapi kita nggak kepikiran gitu. Karena sudah dilabel gitu. Kira-kira apa yang teman-teman pelajari dari situ? Ada yang nulis di chat nggak? Oh, oke. Kayosea. Karena berpikirnya kita tidak membatasi, maksudnya kita biasanya berpikirnya membatasi. Iya, karena biasanya kita berpikir sesuatu yang sudah dikasih tahu, kalau benda ini namanya botol, kalau dikasih namanya bukan botol, berarti bukan botol gitu, seolah-olah kita nggak bisa mengganti sesuatu menjadi hal yang baru. Atau kata Kak Clara, berpikir di luar kotaknya. Kata Kak Dea, karena sudah terbiasa penggunaannya Kak, dan belum terbiasa untuk melihat dari kacamata yang baru. Oke, Kak Yogi, tidak mau mencoba hal baru. Kak Ahmad, Kak Ahmad Syawaludin, barang kecil bermanfaat bila penggunanya tepat. Boleh dijelaskan Kak? Maksudnya apa nih, Kak Ahmad Syawaludin? Halo Kak Ahmad? Halo Kak Ahmad? Kak Ahmad Syawaludin? Oke, mungkin lagi susah. Kak Edwin, terbatas dengan fungsi yang umum, terbatas dengan pengetahuan yang udah biasa, semua orang ngomong kayak gitu pasti kayak gitu ya, padahal sebenarnya bisa jadi ada hal baru gitu. Tadi yang aku bilang botol air mineral bisa jadi apa, bahan bangunan yang kuat loh teman-teman, bisa gantiin batako loh gitu kan teman-teman, kayak oh ya gitu, kalau misalnya kita terbiasa botol air minuman buat minum aja diisi ulang sampai kalau udah rusak baru dibuang, kita akan stuck di situ kan ya berpikirnya. Nah sebenarnya ini terkait banget sama cara belajar, mantra belajar ala Telenesia nomor 1, yaitu adalah jadi gelas kosong. Nah, kalau tadi dari refleksi teman-teman tadi ya, kita ngomongin tentang barang gitu ya, terus habis itu barang itu kok kalau udah dikasih judul sama orang lain, kesannya kita nggak bisa berpikir hal yang lain. Nah, apa sih hubungannya dengan kata-kata jadi gelas kosong? Ada yang mau menyampaikan nggak? Oh, Kak Mahfud. Satu benda bisa digunakan untuk berbagai manfaat sesuai dengan sudut pandang dan keresahan masing-masing orang. Dan kebutuhan saat itu, kalau saat itu lagi nggak haus tapi pengennya nonton Netflix terus butuh sandaran HP, ya dipakainya buat sandaran HP gitu kan ya, bukan buat minum, bener banget. Nah, ada nggak yang mau ngomong ada nggak yang mau sharing tentang? Oke, Kak Clara silahkan. Jadi gelas kosong tuh apa sih buat Kak Clara maknanya? Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Jelas. Menurut saya itu filosofi gelas kosong itu bagaikan isi pikiran kita Kak.
Jadi ilmu itu ibarat suatu merupakan apa air. Terus pikiran kita ini sebagai gelas kosong. Jadi ketika ilmu itu dituangkan, itu isi kepala kita tuh akan menampung lebih banyak ilmu daripada ketika kita menjadi gelas yang terisi air atau terisi sedikit air, gitu Kak. Terima kasih Kak Clara. Jadi benar ya kalau kita udah keburu punya label akan sesuatu atau pemahaman akan sesuatu yang memenuhi kepala kita, kayak tadi ya, kayak saya, orang tulisannya buat parfum kok Kak, gitu ya, bukan buat yang lain gitu ya. Mau aku tanya sampai berkali-kali, Kak, bisa nggak itu buat misalnya bersihin luka misalnya gitu ya, atau bisa nggak itu buat, aku nggak tahu yang lainnya lagi, buat alat musik misalnya gitu, kata Kak Yosya, enggak, ini parfum, tulisannya parfum. Kenapa? Karena si gelasnya udah penuh dengan label yang umum, yang ada, yang biasa kita, kita atau orang lain atau sekitar kita ciptakan. Tadi ada yang angkat tangan lagi deh kayaknya. Kak, siapa ya? Kak, siapakah yang angkat tangan tadi? Kak Mahfud, silakan. Kak Mahfud, coba Kak Mahfud, aku mau pertanyaan yang agak sedikit berbeda ya. Menurut Kak Mahfud, apa sih bahayanya kalau gelas kita nggak kosong selama nanti kita belajar di Indonesia? Kalau kita merasa kita sebagai gelas yang penuh ya Kak, kita nggak mau menerima ilmu baru sih Kak. Jadi kita nggak mau menerima hal-hal baru. Jadi kita merasa, oh aku sudah punya semuanya gitu. Kalau kita menjadi gelas kosong terus kan, kita mau menerima masukan. Maksudnya masukan itu entah air, entah pasir, entah kopi, dari manapun itu Kak. Oke. Pertanyaan berikutnya yang aku mau kasih. Gelas kosong itu, attitude orang untuk jadi gelas kosong selain yang tadi Kak Mahfud sama Kak Clara bilang kan adalah mau diisi hal baru gitu ya. Itu kan satu tuh, berarti kan nggak merasa tahu gitu, tapi mau diisi hal baru. Itu kan satu hal. Selain itu ada lagi nggak kira-kira ciri-ciri orang yang gelasnya kosong? Apa kira-kira ciri-ciri orang yang gelasnya kosong? Kalau misalnya, apa ya, ciri-ciri orang yang gelasnya kosong. Kalau misalnya aku dikasih tahu sama temanku, si Anu tuh jangan deh ntar sekelompok sama dia ngerjain tugasnya, dia tuh orangnya, suka nggak ngumpulin tugas kelompok, padahal kita belum pernah kenal sama orang itu. Itu gelas kosong nggak? Enggak ya, itu gelas penuh. Itu namanya apa tuh? Cepat, apa tuh? Memberikan, apa tuh namanya? Atau misalnya, dia mah setiap kali di kelas nggak pernah buka kamera, pasti nggak serius deh belajarnya. Cepat Itu namanya orang. cepat melabel orang. Nah, itu juga ciri-ciri orang yang gelasnya nggak kosong. Oh, ada lagi nih, mau belajar hal baru ya. Tadi kita banyak bahas ya, mau belajar hal baru, mau menerima kritik dan saran, mau mencari terus, nggak mudah puas. Jadi kalau ada sesuatu pasti bisa dikerjakan lebih baik lagi gitu ya. Pasti ada cara nih untuk membuatnya lebih baik lagi. Selalu ingin tahu, ingin mengetahui ilmu baru. Yang banyak nanya, punya eagerness to learn. Gelasnya bocor. Gelasnya bocor. Kalau bocor, ini dong kayak masuk ke telinga kanan buat telinga kiri, jangan ya. Mudah-mudahan sempat diserap dulu ya, nggak bocor. Oke. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng yuk. Belajar jadi gelas kosong tuh gimana sih caranya? Nah, silahkan teman-teman, karena teman-teman tadi udah definisikan ya. Orang yang gelasnya kosong itu adalah orang yang mau bertanya, orang yang mau belajar hal baru, nggak cepat melabel orang lain, selalu melihat bahwa sesuatu itu bisa diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi. Nah, sekarang kita coba diskusikan di dalam kelompok spotnya masing-masing, kebiasaan-kebiasaan apa sih
yang mendukung aku untuk belajar optimal, atau kebiasaan-kebiasaan apa yang sekarang menghambatku untuk belajar optimal. Anggaplah kebiasaan ini adalah air di gelas kita. Nah, coba ya sekarang kita mau menyiapkan gelas kita, apa yang kita mau kuras dari gelas kita, dan apa hal baru yang kita mau masukkan sekarang ke gelas kita untuk supaya kita bisa belajar lebih efektif di Indonesia ke depannya. Silahkan masuk ke breakout room masing-masing untuk diskusi tadi ya, apa yang mau dikuras dan apa yang mau dimasukkan ke gelas semua. Waktunya 15 menit. Selamat berdiskusi teman-teman. Boleh di screenshot dulu supaya ingat sambil menanti Kak Fazar untuk assign teman-teman ke breakout room masing-masing. Oke? Breakout room-nya sudah siap, Kak Fazar? Oke, sebentar ya, Kak. Oke, nah sambil menunggu Kak Fazar, teman-teman boleh di screenshot dulu atau mulai dipikirkan dulu jawabannya masing-masing supaya nanti pasti ruang breakout room bisa tinggal sharing. Oke, untuk breakout room udah aku buat ya, teman-teman, ada dari room 1 sampai room 6. Silakan setiap kelompok bisa masing-masing masuk ke roomnya. Room 1 untuk squad apa, Kak Fazar? Oke, sebentar, Kak. Mungkin langsung Nah, dikasih untuk nama squad aja. 1 silakan squad grup 1 untuk nakama, breakout room grup 2 untuk fighter, room 3 untuk istri, dulu ya. Nah, udah pada masuk nih. Room 5 itu untuk dream come true. Silakan teman-teman bisa masuk. Aku sebentar. Yang masih ada di luar, apakah sudah tahu nomornya masing-masing? Nakama itu room 1. Terus room 2 itu fighter, room 3 itu istri, room 4 itu fantastic four, room 5 itu dream come true, room 6 itu tuxedo. Silakan teman-teman yang masih belum bergabung. Ditulis ya, room 1 nakama, room 2 fighters. Kak, mau tanya. Ya. Itu roomnya di mana ya, Kak? Di chat ya? Oke, Masuknya gimana? Aku invite aja iya. ya, Kasin ya. Oh iya, soalnya agak. Room 3 itu apa, istri ya tadi ya? Ya, betul. Ketiga istri, Room 4. Asinia itu room 3. Room 4? Room 4 itu room 4 Fantastic Four. Masih ada duanya, langsung di-assign lagi aja langsung. Halo Kak, Kak yang squad dream come true itu yang berapa ya Kak?
Dreams come true. Dreams come true. Yang mana Kak Fajar? Squad 5 Kak. 5, Room masuk 5. ke 5. 5 ya? Iya betul. Hmm. Mungkin aku invite aja kali ya Kak. Oh, udah tadi aku udah masuk ke room 5, katanya salah deh. Sebentar aku cek Kak tuh masuk ke room berapa. Tapi dream come true kok, silakan masuk ke room 5 ya Kak. Udah aku invite sih Kak. Bisa gak ya? 5 Bisa ya? join gak ya? Ntar Kak, aku coba ya. Bahwa ada menu breakout room. Terus join. Kak Ahmad, ada kendala kah? Ini Kak Ahmad belum masuk nih Fajar. Bisa Kak Ahmad dimasukin? masuk ke room 2 Kak. Udah aku invite. Oh, Kak Ahmad tinggal klik join Kak Ahmad. Kayaknya Kak Ahmad lagi nggak di depan layar deh Kak. Oke, sudah. Kak Nada, tadi dari room berapa? Bisa masuk lagi Kak ke breakout Room 5 Kak Nada. 5. Udah aku invite ya Kak. Tinggal klik join. Mungkin lain kali nama roomnya pakai nama squadnya aja Fajar biar soalnya mereka nggak inget kan, biar gampang. Bisa diganti sekarang nggak sih? Biar ntar habisnya udah dikasih dan lah ya, udah habis ya. Sekarang nggak bisa sih Kak. Oke, apa. Nah, kan toh mereka udah tahu kalau sekarang. Oke. Dan kalau bisa dibikinnya sebelum kelasnya mulai udah di invite. Jadi nanti Oke. mereka tinggal klik-klik aja. Baik Kak. Jadi yang gaptek nggak bingung. Oke. Ini udah otomatis tutup ya setelah 15 menit ya? Tadi aku dadakan sih Kak buatnya, tapi aku sekarang timer aja kali ya Kak. Ini kan udah lama nih. Berarti berapa nih? Udah berapa menit? Timer udah berapa menit ya kita jalan ya tadi ya? Sekitar 2-3 menit sih Kak. 10 menit lagi deh, 10 menit lagi timernya. Baik. Room 5 nama squadnya apa tadi? Jadi kamu baru ini ya, baru udah nggak ada nasi. Tadi kamu baru bikin breakout roomnya. Iya aku lupa. Tadi aku dari tadi nanggepin Karas ya aku lupa. Oh enggak, harusnya itu Angel sih yang bikin breakout roomnya. Oke. Aku bingung sih. Angel kemana ya? Apa dia masuk ke breakout room? Angel
Masuk breakout room 3, Kak. Tapi aku bingung kenapa nggak dia yang buka breakout room-nya gitu. Apa karena nggak aku suruh? Tapi tadi kayaknya Angel tadi nggak ini deh, breakout room-nya tadi ada di awal. Iya, harusnya itu sih kayaknya buat jadi evaluasi juga ya. Nanti kamu juga bisa ingetin tuh, maksudnya kayak class ops kan aku dijelasin dari awal ya. Class ops itu sebenarnya yang bikin Angel gitu loh. Yang Yap, buka Zoom, yang tutup Zoom, yang breakout room. Terus kalau misalkan SME-nya nggak bisa share screen tuh, Angel yang, karena itu kan tugas class ops kan. yap. Tadi kayaknya emang Angel agak miss di situ, Kak. Tapi ini Iya, aku udah timer sih. maksudnya tuh tadi kan pasti juga ngasih masukan kan kayak kayaknya kelihatan banget nih unprepared-nya kita gitu. Jadi kayak alasan aja sih buat kedepannya. Gitu. Yap. Yang sebisa mungkin ya kan aku juga nggak pernah nyiapin kelas ya, maksudnya karena sebelumnya juga Okta. Nah tapi itu tuh kayak ketika aku nggak tahu kayaknya dia kayak sekali klik doang gitu tuh udah udah langsung kebuka breakout room-nya dan breakout room-nya udah dikasih nama-nama Nah, gitu. karena Dan mungkin tadi aku yang buat kali ya, jadi nggak ada recently-nya gitu loh, Kak, di aku. betul, nah itu tuh kayaknya emang harus di prepare gitu loh. Makanya tadi aku sempat kayak mau ngajak untuk ketemu itu juga satunya itu, tapi aku juga ke skip sih karena aku sambil ngerjain inisiatif juga. Tapi ke depannya itu ya, kayaknya kita nanti kalau misalkan kamu bisa bantuin pastiin juga ke Angel kayak ini berarti udah siap belum ya gitu. Karena Oke. kayak butuh reminder di situ sih. Soalnya wait kayaknya ini kita recordingnya, kamu recording kita stop nggak? Gimana, waktunya cukup nggak diskusinya? Atau masih pengen cerita-cerita tentang gelasnya masing-masing? Lagi seru? Semua kebagian ngomong? Aman? Sudah mulai bergabung kembali ke ruangan. Ada yang datang ke ruangan besar senyum-senyum, jangan-jangan ada apa yang didiskusikan? Aku curiga. Oke, udah semua ya bergabung ya, udah 51 orang. Aku mau kasih kesempatan dong buat 2 squad yang beruntung yang angkat tangan duluan untuk sharing. Sharingnya adalah 1 orang aja yang sharing cerita tentang tadi kebanyakan teman-teman di squadku pengen ngosongin gelasnya apa ya, dan pengen nambahin ke gelasnya apa ya. Silahkan. Squad mana duluan nih yang mau cerita duluan? Ayo jangan mau kalah. Biasanya tutor-tutornya semangat nih kalau kayak gini. Ayo guys, squad kita terdepan. Kok belum ada yang mau angkat tangan? Oke, aku tunjuk. Oh, ini siapa nih? Tuh kan tutornya. Ayo, taksido. Kan? Terus aku baru tahu ternyata istri itu bukan istri ya, tapi istri. Oh, karena mohon maaf itu aku salah menulis. Mungkin kita panggil dulu kali ya dari perwakilan kelompok apa squad istri. Istri, silakan istri. Siapa nih yang udah buka mic nih? Kelompok istri susah ya nyebutnya ya, beribet nih kalau lidahnya lidah orang Indonesia. Mungkin kayaknya udah ada yang recently dari Fantastic Four sama Fantastic Four. Silakan. Fantastic Four, silakan. Oke, aku di sini mewakili teman-teman dari Fantastic Four ya Kak, Squad 4. Tadi sih so far selama kita diskusi, dari hasil diskusi kami gitu, ada kebiasaan-kebiasaan yang mau kami kuras dari kebiasaan lamanya, yaitu adalah jangan malas gitu. Karena sebenarnya udah punya fokus, udah punya tujuan, cuman memang mungkin untuk meluruskan niatnya untuk ke tujuan tersebut agak terkendala gitu. Karena ada beberapa hal, yang pertama ada distraksi mungkin, atau ada karena kesibukan-kesibukan lain seperti itu. Kemudian untuk kebiasaan baru yang mau kami masukkan ke kelas kami untuk selanjutnya, yaitu adalah lebih fokus lagi, diniatkan lagi lurusnya, karena misalnya nih kita udah sebagai sebenarnya ikut program Talennesia ini udah sebagai langkah yang baik juga gitu buat kita, karena tujuannya pastinya udah punya masing-masing. Nah, jadi diluruskan lagi niatnya, terus lebih fokus lagi, dan juga lebih perbanyak lagi untuk belajarnya.
Thank you, Kak. Mantap, fantastic Four. Tinggal dicari hacknya. Kalau mau ngelurusin niat, itu supaya niatnya udah dilurusin gak belok-belok lagi gitu ya. Kira-kira tipsnya apa yang praktikal biar soalnya ngelurusin niat kan masih abstrak nih. Nanti praktikalnya apa ya ngelurusin niat itu? Apakah misalnya nempel kata-kata motivasi di kamar misalnya gitu itu kan jadi salah satu ya. Terus tadi supaya berlatih fokus itu apa ya hack yang paling konkretnya? Mungkin itu bisa didiskusikan lagi tuh nanti atau dicari masing-masing ya. Oke, yang berikutnya dari Fighter Squad, silahkan. Baik, terima kasih Kak Resti atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari Fighter Squad ingin membagikan hasil diskusi kami terkait kebiasaan belajar yang mau dikuras dan yang mau kita masukkan. Jadi di sini kebiasaan belajar yang mau kita kuras itu adalah kebiasaan menyepelekan terhadap materi-materi yang akan kita pelajari, walaupun itu rasanya kita sudah mengetahui, Kak. Dan kita masukkan itu kebiasaan yang baru yang mau kita masukkan itu adalah jangan pernah berhenti mencoba belajar, walaupun kita sudah mengetahui itu, jangan memandang remeh terhadap materi, karena bisa jadi apa yang telah kita pelajari, kata kita itu adalah telah kita pelajari, ternyata kita menemukan hal-hal yang baru di dalam materi yang disampaikan oleh tutor atau kelas yang kita ikuti tersebut. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Wow, mantap banget. Ini bener banget nih, teman-teman di Fighter Squad ya. Kadang-kadang kita, apalagi sekarang kan googling gampang ya, googling gampang, chat GPT juga gampang gitu ya. Kita nanya, langsung dikasih tahu jawabannya. Seolah-olah kita udah tahu. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngulik ke dalam gitu ya, jangan-jangan kita taunya masih di permukaan dan itu mungkin nggak membantu kita kalau beneran nanti di tempat kerja kita ketemu masalah yang nyata. Karena kalau cuma tahu permukaan-permukaan doang, ya membantu sih kenal-kenal gitu, tapi mungkin nggak membantu kita untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah masalah. Oke, yang lain disimpan dulu semangatnya karena masih panjang sesi hari ini, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita mau ngobrolin soal belajar lewat pengalaman. Ini juga cara untuk supaya kita bisa lebih bisa mengosongkan gelas kita dengan optimal. Ngisinya pakai apa sih? Ngisinya adalah pakai belajar lewat pengalaman. Nah, silahkan setiap orang tulis satu jenis makanan atau minuman yang unik, yang jarang diketahui orang lain, yang menurut kamu jarang, atau biasanya minuman asal daerah masing-masing, atau minuman yang aneh lah, misalnya makanan Korea ya, kalau Gen Z zaman sekarang, yang kamu pernah makan dan pernah masak. Silahkan tulis di chat. Kak Clara cireng, oke. Yang lain? Sayur kelor, kimchi, oke. Cemue, apa tuh cemue? Sambal tumpang. Sambal tumpang juga aku baru dengar tuh, sambal tumpang. Rendang pakis, pasti orang Padang. Soalnya biasanya orang Padang katanya ya rendangnya pakai dedaunan itu malah justru orang Padang pakai sayur-sayuran, vegetarian. Lawar klungah, megono, temulawak, cirambai, seru abis. Aku mau pilih dong salah satu yang aku juga nggak tahu. Emping jagung, ikan arsik. Ikan arsik ini enak banget. Es soda gembira, tahu gimbal, sambal hiris. Sambal hiris aku juga nggak tahu. Jalangkote, serupa seperti pastel. Oh, ini makanan Manado ya, jalangkote. Manado apa Makassar? Salah ya. Tempoyak. Duren. Oh, ada dua nih tempoyak. Empal gentong. Oke. Pucuk ubi tumbuk, daun ubi tumbuk. Oke, aku mau tanya cirambai deh, karena aku belum tahu nih cirambai apaan. Kak Fitri? Oke, Cirambai apaan sih, Kak? Cirambai itu dalam bahasa Sunda sih, Kak, sebetulnya. Daun apa? Enggak, dari bahasa Sunda. Itu tuh kayak singkatan gitu, aci ngambai. Aci? Ngambai. Oh, ini temennya cilok, cireng, cimol ya?
Sebetulnya temennya seperti Kuitiau. Oh, temennya Pitiau, tapi dari Aci, dari Sagu ya? Iya, iya Ada nggak betul. teman-teman lain yang pernah makan cirambai juga selain Kak, aduh, aku lupa lagi namanya. Kak siapa Kak tadi yang makan cirambai? Fitri. Kak Fitri, ada nggak orang lain yang pernah? Oh, Kak Dea pernah. Oke, sip. Silahkan sekarang Kak Fitri jelaskan cirambai itu kayak apa, rasanya kayak apa, cara masaknya gimana? Dengan lebih detail lagi. Tahu aku cirambai itu terbuat dari aci yang dimana acinya tuh diiris panjang persis seperti kuitiau, tapi mungkin ukurannya lebih kecil ya dari kuitiau. Dan untuk masaknya tuh direbus dulu, lalu digoreng, kayak digorengnya itu setengah matang gitu. Habis itu dipakein bumbunya tuh chili oil yang pedes gurih gitu. Sedap banget. Rasanya apa rasanya? Rasanya kayak apa ya? Kalau dideskripsiin gurih pedes gimana ya Kak? Gurih Bingung pedas. ngedeskripsiinnya. Oke. Iya. Sekarang siapa yang belum pernah makan cirambai? Kak Fazar belum pernah, aku juga belum pernah. Siapa? Oh, Kak Yosea belum pernah, Kak Clara belum pernah, Kak Ahmad Sidik. Oke, Kak Ayuning Sekar, boleh dong yang belum pernah makan cirambai, Kak Ayuning Sekar? Iya, Kak. Kak Ayuning Sekar kan tadi dengerin tuh deskripsi cirambai dari Kak Fitri. Sekarang coba Kak Ayuning Sekar jelasin dong ke teman-teman, cirambai itu apa sih? Kan tadi udah dengar tuh dari Kak Fitri. Aku rasa cirambai itu kayaknya terbuat dari tepung sagu ya, Kak. Terus dimakan pakai kuah dengan chili oil. Rasanya kayak apa tuh cirambai? Aku rasa karena chili oil pasti pedas kayaknya. Pedas ya kan? Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau dijelasin lagi dengan tentang cirambai, Kak Ayuni? Enggak sih, Kak. Aku belum pernah makan ya. Belum pernah makan, jadi taunya segitu doang ya, dengar dari Kak Fitri tadi ya. Oke, sekarang Kak Destia katanya pernah dikasih sama temennya. Oke, Kak Destia, boleh dong ceritain cirambai rasanya kayak apa sih? Waktu itu dapetnya yang pedas, jadi rasanya pedas. Terus nggak tahu ya ini cirambainya tuh sama apa enggak kayak yang pernah dibuat itu. Cuman dulu aku tuh dikasihnya tuh yang apa ya cirambainya tuh ada isinya gitu. Jadi ada sosis atau enggak ayam suwir gitu dapetnya. Jadi rasanya ya asin pedas sesuai sama isinya itu rasanya. Oke, terima kasih Kak Destia. Teman-teman tadi bisa ini ya, bisa mengamati ya, bagaimana Kak Fitri yang udah pernah ngerasain dan bisa masak juga gitu ya. Terus Kak Ayuning yang dengerin doang dari kata Fitri, katanya cirambai enak gitu ya. Sama Kak Destia. Aku mau nanya Kak Destia suka nggak cirambai? Suka sih. Suka ya. Kak Fitri suka cirambai nggak? Aku suka karena pas zaman aku sekolah SMK itu suka banget beli cirambai. Suka, dua-duanya sama-sama suka berarti ya. Kak Ayuning kira-kira bakal suka nggak sama cirambai kalau beneran ada barangnya? Mungkin bakal suka, Kak. Soalnya aku suka, mungkin kan dia sejenis makanan kan dari Bandung kan biasanya banyak kayak aci, diolah-olah. Itu kan banyak versinya tuh, Kak. Kayak cireng enak banget juga, itu kan mungkin 11-12 lah, karena dari aci juga kan. Mungkin suka ya, mungkin suka. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba ada kalau tiba-tiba rasanya pakai kencur gitu kan kita nggak tahu ya, ternyata ada bahan lain yang kurang kita suka. Kalau rasanya aneh sih
pasti nggak suka. Nggak suka. Tapi kira-kira bisa nebak-nebak suka lah ya. Nah, sekarang Iya. yuk kita buka Jamboard. Linknya boleh di chat. Sebentar ya, aku copy link. Aku taruh di kolom chat. Jamboardnya teman-teman bisa ke link ini. Oke, nah sekarang aku mau coba teman-teman coba identifikasi. Tadi kan udah dengar ya penjelasannya Kak Fitri, Kak Destia yang udah pernah makan cirambai dibandingkan dengan penjelasannya Kak Ayuning yang belum makan cirambai. Apa bedanya penjelasan, oh gini, penjelasan dari Kak Fitri dan Kak Destia dibandingkan dibandingkan dengan Kak Ayuning dalam menjelaskan rasa cirambai. Silahkan ditulis. Caranya gimana? Caranya di sebelah kiri ini, teman-teman lihat ya, sebelah kiri ini ada yang sticky note. Nah, tinggal tulis nih perbedaannya. Nanti kalau udah selesai, di save. Nah, silahkan. Bisa semua? Ada yang terkendala kah dengan main Jamboardnya? Saya Kak nggak bisa buka Jamboardnya Kak. Udah kebuka belum di itunya? Udah kebuka belum di apa namanya? Di browsernya? Oh, udah. Udah. Nah, kalau udah, di sebelah kiri ada menu sticky note ini yang keempat dari atas. Kalau dari terus, HP, sticky note nggak ada Kak. Oh, kalau yang pakai HP mungkin bisa tulis di kolom chat. Nanti kita bantu buat pindahin ke Oh, yang Jamboardnya. ketik ya. Di chat ini aja, di chat Zoom aja. Di chat Zoom. Chat. Silahkan teman-teman, ditulis di Jamboardnya. Apa ya perbedaan dari penjelasannya Kak Fitri dan Kak Destia dibandingkan dengan penjelasannya Kak Ayuning yang belum pernah nyobain rasanya cirambai? Nah, Michelle mungkin bisa dijelaskan rasanya pedas versus murahnya berbeda. Mana yang siapa yang bisa menjelaskan ini? Kak Fitri Kak Destia atau Kak Ayuning? Apa perbedaannya antara Kak Ayuning sama Kak Destia? Mana yang lebih detail misalnya atau mana yang lebih ngomongin rasa?
Yang lain silahkan. Oke, kita udah dapat nih banyak nih ya. Ternyata ada 3 kategori kalau aku boleh kategorikan ya bareng-bareng ya. Ternyata teman-teman sepakat gitu ya kalau Kak Fitri dan Kak Destia itu menjelaskannya lebih detail daripada Kak Ayuning. Karena Kak Ayuning cuma ngulangin aja gitu ya. Kak Fitri dan Kak Destia lebih detail. Bahkan tadi Kak Destia bisa memberikan penjelasan tambahan yang Kak Fitri nggak jelasin. Tadi kalau nggak salah apa ya, aku juga lupa pasti. Tapi intinya ada penjelasan-penjelasan yang tambahan lagi yang Kak Fitri nggak jelasin. Itu yang pertama, lebih detail. Jadi pengetahuannya lebih mendalam gitu ya, lebih spesifik dan bahkan bisa punya pemahaman yang bahkan kalau misalnya Kak Fitri anggaplah guru Cirambai gitu ya, maha guru Cirambai karena yang bisa masak gitu ya. Bahkan Kak Destia yang cuma dikasih teman aja masih bisa ngasih penjelasan yang lebih banyak gitu ya daripada Kak Fitri. Lalu tadi mereka teman-teman juga sepakat ternyata ketika udah pernah nyobain akhirnya pas menjelaskan juga bisa lebih ekspresif. Terus bahasa tubuhnya juga lebih yakin gitu ya. Sedangkan kalau Kak Ayuning mungkin suka sih kayaknya pedes ya rasanya tapi nggak tahu, nggak yakin karena nggak pernah merasakan. Nah, terus teman-teman juga ada yang meng-highlight perbedaannya antara Kak Fitri sama Kak Destia. Sama-sama udah pernah ngerasain, sama-sama bisa ngasih level detail dari rasanya yang berbeda. Bahkan Kak Destia bisa menambahkan yang Kak Fitri belum jelasin. Tapi ternyata Kak Fitri bisa lebih detail lagi karena pernah membuat, nggak cuma pernah makan doang. Nah, kira-kira kalau kita anggap Cirambai ini adalah sebuah keterampilan admin atau keterampilan kerja. Apa nih yang teman-teman pelajari dari proses diskusi kita tentang Cirambai? Teman-teman mau jadi yang kayak mau belajar dengan gayanya Kak Fitri, Kak Destia, apa Kak Ayuning dalam hal keterampilan admin? Bukan tentang Cirambai ya, Kak Ayuning ya. Kak Ayu, oke, Kak Fitri, oke. Oh, Kanada bilang, Kak Fitri, oke salah Kak, iya. Kanada bilang yang satu berpengalaman, yang satu teori doang. Kalau Kak Ayuning kan di sini kita anggap sebagai yang Kak Ayuning sama lah sama saya ya. Saya juga Cirambai juga tadi kenapa saya pilih karena saya nggak tahu. Jadi saya juga tahu sekarang teori doang. Tapi besok-besok kalau ditanya, saya bisa jawab Cirambai kayak apa sih rasanya? Pakai chili oil, pedas banget gitu ya. Tapi kamu suka? Tahu deh gitu ya, suka kali gitu ya. Bakal kayak Kak Ayu jawabnya gitu kan. Nah, teman-teman ternyata pengen jadi kayak Kak Fitri karena telah melewati proses belajar. Pengen jadi kayak Kak Fitri dan Kak Destia. Dan kata Kak Mahfud, pastinya ingin memiliki pengalaman, bukan sekadar teori. Nah, benar banget teman-teman bahwa sebenarnya seringkali, tadi kalau kita ngomongin gelas kosong, seringkali hal-hal yang kita pelajari di Indonesia ke depannya, mungkin teorinya teman-teman udah pernah dapat di kuliah, atau pernah dengar, atau pernah nonton YouTube. Tapi memang disinilah tempatnya teman-teman belajar dari pengalaman. Teman-teman ngerasain langsung seperti kasusnya, teman-teman magang langsung di tempat magang, yang itu pasti pengalamannya berbeda kan, teman-teman akan jadi semakin yakin gitu kan, seperti kata Kak Fitri tadi dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi
aku punya pertanyaan lagi. Apakah ketika kita mengalami sesuatu, itu kita selalu belajar dari pengalaman apa enggak? Menurut teman-teman. Apakah semua pengalaman itu akan selalu jadi pembelajaran apa enggak? Setuju nggak kalau pengalaman akan selalu menjadi pembelajaran? Atau enggak semua pengalaman jadi pembelajaran? Setuju. Pernah nggak teman-teman melakukan sebuah kesalahan, terus salah lagi di tempat yang sama? Pernah nggak? Kalau kata orang, pernah ada kan? Oke, teman-teman setuju bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi teman-teman setuju nggak kalau kadang-kadang kita juga nggak belajar dari pengalaman? Karena pernah kayak kalau kata orang tua tuh bilangnya jangan kayak kedelai gitu ya, udah jatuh di satu lubang, jatuh ke lubang yang sama gitu ya, malu sama kedelai gitu ya. Nah, biasanya si fenomena kedelai itu terjadi karena pengalamannya tidak direfleksikan, teman-teman. Sering kok kita aku juga sering kok misalnya lain kali misalnya kalau mau, biasanya hal-hal yang mekanik aku agak-agak buruk tuh ya, hal-hal mekanik otomotif gitu ya. Lain kali udah dikasih tahu tuh ya sama ayahku, lain kali kalau mau masang apa caranya gimana, tapi karena nggak didengar, udah gagal juga nggak direfleksikan, nggak diingat-ingat, akhirnya ya mengalami masalah yang sama. Nah, itulah kondisi ketika sebenarnya nggak semua pengalaman itu akan jadi pembelajaran. Kalau teman-teman tidak merefleksikannya, atau teman-teman nggak sadar bahwa pengalaman itu adalah pembelajaran. Nah, di dalam Indonesia ini akan banyak sekali sesi-sesi yang bentuknya adalah studi kasus, diskusi, bahkan penjelasan dari SMI-nya atau penjelasan dari pengajarnya akan sangat minim. Maka sebenarnya, apakah teman-teman akan belajar atau teman-teman akan tidak belajar optimal, itu adalah kembali ke teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau berefleksi, mau melihat ke diri sendiri, aku sudah belajar apa ya hari ini, gitu ya, mau journaling atau mencatat atau berefleksi lah, aku sudah belajar apa ya hari ini, sehingga pengalaman nggak cuma numpang lewat. Itu juga yang terjadi kalau nanti teman-teman magang di tempat magang juga sama. Nggak semua hal yang baik ataupun buruk itu jadi pembelajaran kalau teman-teman nggak mencoba untuk merefleksikannya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak kisah balapannya kelinci dan kura-kura? Yang tahu boleh langsung angkat tangan. Mau dong dengar ceritanya kelinci dan kura-kura? Ini kisah zaman kecil. Oke, Kak Mahfud silahkan. Boleh diceritain ya, silakan. Jadi dari cerita ini kan ada kelinci yang meremehkan kecepatannya kura-kura saat berjalan gitu sih Kak. Terus? Lalu di cerita itu karena kelinci meremehkan kura-kura mengadakan lomba lari katanya. Dan karena terlalu meremehkan, akhirnya kelinci itu tidur karena menganggap gak bakal lah kura-kura bisa ngejar dia. Akhirnya tidurnya terlalu pulas, akhirnya kelinci dengan pelan-pelan, istilah orang Jawa itu alon-alon asal kelakon, akhirnya bisa sampai finish lebih dulu dari kelinci sih Kak. Si kura-kuranya. Oke, thank you Kak Mahfud. Jadi ceritanya adalah kura-kura dan kelinci bertanding lari gitu ya. Kelinci kan larinya cepat, kura-kura lambat. Kelinci alah pasti gue lah menang, tidurlah dia gitu ya. Ternyata kelincinya ketiduran, kura-kura terus jalan gitu dan dia menang. Sekarang aku mau tanya, siapa yang mau cerita apa yang teman-teman bisa pelajari dari si kura-kura? Atau pernah nggak teman-teman ngerasa kayak kura-kura di awal? Kayak, lawanku jago semua nih, gitu. Aku lambat nih, gitu. Atau, kok aku nggak bisa ya? Oh, Kak Reza, ketekunan. Kayak saya, slow but sure. Pantang menyerah. Oh, kalau Kak Yogi malah pernah merasa lebih hebat dari orang lain ya. Jadi kayak si kelinci gitu ya. Terus jumawa gitu ya. Takabur. Akhirnya terus
Jangan sombong, konsisten, kan ada konsisten. Ada nggak yang pernah berada di posisinya kura-kura? Kak Mahfud pernah, oke. Kak Arida ada, oke. Kak Arida, boleh nggak cerita? Kak Arida ketika di posisi kura-kura, sebelum menang ya, pas masih mulai, itu apa yang dirasakan? Pastinya sih minder karena ngelihat orang pada jago-jago nih, pinter, udah gitu sedangkan aku masih di belakang banget. Itu insecure paling parah sih. Insecure. Tapi apa yang bikin Kak Arida akhirnya menang nggak kayak si kura-kura? Iya. Apa yang bikin Kak Arida menang? Apa yang pasti kan soalnya itu jalannya aja berat ya. Udah merasa lambat dan merasa lambat tuh kan bikin jalan langkah kita berat, pasti jadi ragu-ragu gitu ya. Tapi apa yang waktu itu membuat Kak Arida, oke, aku ternyata aku harus melakukan ini ya, aku harus memikirkan ini sehingga akhirnya bisa menang. Keyakinan pada diri sendiri sih Kak, kayak aku bisa kayak orang lain sama aku. Jadi ketika nggak bisa, nggak langsung nyerah gitu, pasti bisa. Coba lagi gitu sih Kak. Coba lagi. Kalau gagal jangan langsung nyerah, tapi lihat apa yang sudah berhasil gitu ya, kira-kira fokus sama yang berhasilnya. Kayak saya bilang jangan overthinking, benar, jangan terlalu mikirin overthinking pakai nangis lagi ya, benar, tapi overthinking itu emang gampang banget ya kita overthinking, dan kadang-kadang kalau udah overthinking kayaknya jahat sama diri sendiri gitu ya. Jangan overthinking sama keminderan kita, tapi fokus aja untuk berjalan gitu ya. Pernah saat temanku udah pada kuliah kerja sehingga aku masih stuck di situ aja, dan fokus pada satu titik dan jangan pandang mengerah. Kak Cindy, kura-kura yakin pada dirinya sendiri, fokus pada tujuannya, konsisten dan tetap menghargai lawannya. Nah, ini sebenarnya benar banget yang teman-teman sampaikan tadi adalah mantra belajar kedua Telenesia, yaitu adalah fokus pada kemajuan. Bukan fokus pada hasilnya, bukan fokus pada kehebatan atau kelemahan diri. Kan kalau kita fokus sama kehebatan diri, kayak si kelinci yang ada apa? Bisa lah gue meremehkan gitu kan. Kalau kita fokus sama kelemahan diri, jadinya overthinking malah yang ada makin berat, makin lambat lagi jalannya. Tapi fokus sama kemajuan. Tadi Kak Arida bilang, ya kalau gagal, jangan fokus sama gagalnya, tapi fokus sama, walaupun gagal sebenarnya ada poin tambahnya loh gitu ya, ada fokus kemajuannya. Sehingga itu yang sebenarnya mendorong teman-teman untuk terus bisa maju terus. Nah, ya pengennya kita jadi kelinci yang fokus pada kemajuan ya. Pengennya kita cepat, tapi juga kita nggak fokus sama kehebatan diri kita atau keburukan diri kita, tapi kita fokus sama kemajuan yang kita buat, progres atau proses yang kita jalani ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng fokus pada kemajuan. Teman-teman silahkan ambil selembar kertas. Ada selembar kertas kah di dekatnya teman-teman? Ada? Aman? Ada selembar kertas? Ada? Oke. Kalau ada, silahkan teman-teman tulis satu kalimat pengalaman ketika gagal mencapai sesuatu. Misalnya, aku pernah, nggak tahu ya, gagal suatu misalnya, atau aku nggak keterima pekerjaan yang aku inginkan. Aku nggak keterima, nggak lolos ujian masuk ke sekolah yang aku pengen, atau nilaiku jelek, misalnya, boleh. Tuliskan satu kalimat gitu ya kegagalannya, lalu coba kembali, seolah-olah kita kembali ke masa itu ya, ketika kita mengalami lagi gagal nih sekarang, lagi gagal itu. Waktu itu apa sih yang kita omongin ke diri kita sendiri? Kan seringkali kalau kita gagal kita suka ngomongnya ke diri sendiri ya. Kadang jahat lagi gitu ya ngomongnya. Kadang baik, kadang oke nggak apa-apa lah, atau kadang kayak ya emang bukan rezeki kamu misalnya kayak gitu, atau kadang-kadang kayak makanya belajar lagi dong kamu Rasti gitu. Kadang-kadang suka. Nah semua tuh pikiran-pikiran, perasaannya juga boleh. Perasaan apa yang dirasakan waktu itu? Kecewa, atau
Kesel, pemarah, boleh ya, sedih, silahkan. Sudah? Sudah tercatat semua? Belum, belum Kak Belum. Lesti. Oke, boleh dirasakan kembali. Datang ke momen waktu gagal itu, silahkan. Oh, ada pertanyaan, sorry aku baru lihat. Boleh tidak terpaku pada pekerjaan? Boleh apapun. Boleh. Kalau ada yang pernah audisi Idola Cilik, kayaknya salah satu dari kakak tutor dan mentor kalian ada yang penyanyi. Terus gagal itu juga boleh tuh ditulis. Sudah? Sudah? Kalau udah kita lanjut ya ke exercise berikutnya. Coba sekarang balik diamati lagi, masih masih merasakan kejadian yang sama. Waktu itu, pas gagal itu, ada nggak di antara kegagalan atau segala macam yang negatif gitu ya, ada nggak usaha yang kamu lakukan atau perbaikan yang kamu lakukan atau kemajuan sedikit gitu yang kamu lakukan pada saat itu? Ingat-ingat apa aja? Misalnya, oh aku mengevaluasi diriku begini-begini, atau misalnya aku mungkin gak keterima di kampus itu ya atau di sekolah itu ya, tapi karena aku apa ya, misalnya karena tapi habis itu aku belajar lagi sehingga aku misalnya keterima di pilihan kedua, misalnya itu juga kemajuan kan ya. Apapun pokoknya usaha atau kemajuan yang dilakukan. Nah, sekarang tulis kemajuannya apa aja. Nah, sekarang ketika kamu baca tentang kemajuan-kemajuan itu dan kamu baca tentang atau perbaikan-perbaikan yang kamu lakukan, walaupun kecil, besar nggak masalah, kira-kira perasaan kamu berubah apa enggak? Ada emosi baru nggak yang dirasakan?
Sudah? Kalau udah, teman-teman yang sudah boleh balik ke Jamboard yang tadi, ke halaman yang tadi, terus teman-teman boleh tulis, ya, aku share Jamboardnya, teman-teman boleh tulis, ya, oke. Di halaman kedua, teman-teman geser. Tadi kan kita di halaman yang ini ya teman-teman. Teman-teman klik ke kanan di halaman kedua, geser. Nah, teman-teman bisa sambil ingat-ingat lagi. Seringkali kita suka fokusnya sama hal-hal yang gagalnya gitu ya. Atau berhasilnya, tapi nggak fokus sama kemajuannya. Fokusnya ke diri kita. Apa yang kita nggak mampu gitu ya. Atau apa yang kita udah mampu, tapi kita nggak fokus ke kemajuan kita. Nah, kira-kira apa sih yang bikin kita di saat-saat tertentu itu terlalu memikirkan kegagalan, bukan mengapresiasi kemajuan? Apa sih yang biasanya bikin kita kayak gitu? Soalnya kan kayak angin-anginan ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tahu sih nggak boleh sih melakukan itu, apa kita tuh selalu menyalahkan diri sendiri misalnya gitu ya. Atau nggak boleh sih kita fokus sama yang negatif gitu ya. Kita harus fokus sama kemajuan. Ada mantranya kalian Indonesia tuh fokus sama kemajuannya gitu ya. Tapi kan kadang sering aja ya kita namanya juga manusia gitu ya, overthinking kalau bahasa Gen Z-nya. Nah, itu kira-kira apa sih yang bikin kita jadinya fokusnya ke gagalnya, bukan kemajuannya? Silahkan. Rasa takut, rasa tidak percaya diri, takut gagal lagi. Selalu mengingat kegagalan. Nah, ini selalu mengingat kegagalannya. Kenapa sih? Kenapa sih yang diingat gagalnya bukan kemajuannya? Kenapa sih? Hasil nggak sesuai rencana. Oke. Ragu terhadap kemampuan diri. Oke. Merasa tertinggal. Oke. Belum ada hasil yang signifikan. Takut akan cemoohan orang. Kurang pede. Nah, coba ini ya. Takut, takut, takut. Belum ada hasil yang signifikan. Ini yang pusing-pusing kenapa nih? Oke, oke, takut, takut. Ini aku kecewa yang berlebihan, takut, takut. Kecewa masuk sini ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Takut, nih, kumpulin takut, merasa tertinggal, kurang percaya diri, hopeless, oke, takut, oke, insecure dengan kemampuan diri atau nggak pede. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Takut atau cemas itu sebenarnya apa sih teman-teman? Takut atau cemas itu adalah biasanya kalau kita meng- menak kebanyakan takut di sini, ini overthinking duluan gitu, menakutkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Iya nggak? Iya nggak teman-teman? Iya, ngangguk-ngangguk ya. Iya. Pertanyaanku adalah, kalau belum terjadi, ngapain ditakutin? Takut mengulangi kesalahan yang sama. Orang belum diulangin. Ngapain ditakutin ya kan guys? Iya kan? Overthinking gimana ya kalau aku nanti gagal lagi? Lah, gagalnya aja belum. Ngapain ditakutin? Biasanya takut itu karena overthinking itu. Overthinking itu apa sih? Overthinking itu adalah mikirin sesuatu berlebihan atau mikirin sesuatu yang belum kejadian, mikirin sesuatu yang udah di depan. Akhirnya kita jadi apa? Mikirin sesuatu yang udah cemas, 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 cemas. Akhirnya kita jadi lupa kan tadi ya mengapresiasi kemajuan yang sebenarnya sudah terjadi. Kecewa. Kita kecewa ya. Kecewa. Kecewa belum ada hasil yang signifikan. Signifikan menurut siapa? Menurut ekspektasi kita kan? Hasilnya tidak sesuai rencana. Rencana itu ekspektasi. Ekspektasi. Kecewa itu kan karena ekspektasi nggak tersampaikan.
Jangan-jangan ekspektasinya yang berlebihan. Jangan-jangan kita yang terlalu keras sama diri kita sendiri. Karena kita udah fix ke depan, lihatnya hasilnya harus yang itu. Sehingga lupa untuk menghargai progres di tengahnya. Gitu ya. Yang di bawah juga sama tuh. Yang insecure dengan kemampuan sendiri, takut kegagalan terulang, ragu akan kemampuan sendiri. Ya ini sebenarnya kayak ayam telur. Kita ragu akan kemampuan sendiri, akhirnya nyalahin diri sendiri. Tapi di sisi lain, semakin kita nggak melihat, nggak mengapresiasi kemajuannya, semakin kita makin menyalahkan diri kita sendiri. Kira-kira kayak gitu ya, kayak ayam dan telur, terus-terusan kayak gitu. Nah, ini ada teman-teman, ada satu yang bagus nih. Ingat kegagalan terus karena terpacu untuk mengkritik diri sendiri supaya dapat di-upgrade bagian mana yang kurang. Refleksi itu bagus, teman-teman. Kayak tadi ya, kalau kita ada pengalaman, kita harus belajar dari pengalaman gitu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Benar banget, aku setuju bahwa ketika kita gagal, kita memang perlu melihat apa ya yang kita bisa perbaiki. Tapi kalau kita tidak mengapresiasi kemajuan, akhirnya kita takut. Yang ada, kita cuma punya angan-angan memperbaikinya, tapi nggak pernah memperbaiki karena udah takut maju duluan. Ya nggak sih? Ya kan? Jadinya perbaikannya cuma jadi rencana perbaikan. Nah, ini dia, menetapkan goal yang terlalu tinggi tanpa melihat kompetensi diri. Tadi itu, ketika ekspektasinya terlalu keras gitu ya, akhirnya jadi kecewa dan akhirnya kita fokus sama kegagalannya. Oke, nanti sesi ini kita bisa bahas lebih panjang lagi. Nah, sekarang aku mau kembali lanjut ke materi berikutnya. Jadi, nah ini bagian motivasi belajar nih teman-teman. Jadi, mantranya tadi apa tadi? Mantranya adalah fokus pada progres. Dan teman-teman udah mengidentifikasi ya, caranya fokus pada progres itu apa sih? Ya fokus sama kemajuannya. Dan ternyata dampaknya juga kerasa. Mungkin tadi teman-teman yang nulis di kertas tadi, ada nggak yang mau sharing? Ketika teman-teman nulis tadi, ketika tadinya awalnya cerita tentang kegagalan, lalu kemudian dirubah menjadi kemajuannya gitu ya. Ada nggak perasaan yang berubah? Ada yang pengen sharing? Ada yang pengen sharing teman-teman? Pada saat menulis tadi, apa yang berubah kira-kira? Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerasain ya, bahwa ketika kita fokus sama kemajuan, bukan sama gagalnya, sebenarnya kita sendiri juga emosinya menjadi lebih positif. Nah, sekarang kita belajar tentang caranya menghack motivasi. Karena ini biasanya kalau kita gagal apa segala macam, yang keserang pertama kali apa sih? Motivasinya teman-teman kan. Nah, sekarang kita mau caranya ngehack motivasi. Teman-teman percaya nggak kalau ada orang yang emang, dia motivasinya bagus. Dia emang orangnya nggak punya motivasi. Teman-teman percaya nggak? Iya apa enggak? Ada nggak orang yang lahir emang anaknya motivasinya tinggi aja gitu? Sama ada dia mah anaknya emang males aja gitu. Enggak. Oke, enggak. Ada yang percaya, ada yang enggak. Enggak, Kak. Enggak, oke. Benar, teman-teman. Motivasi itu kayak roller coaster. Nggak ada lah orang yang selama hidupnya gitu ya, dia selalu termotivasi tinggi dan selalu semangat bangun pagi bekerja. Kalau kurang bagus, dibagusin lagi. Nggak ada orang yang sesempurna itu. Tapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dengan kacamata yang berbeda, nggak ada juga orang yang malas terus gitu kan ya. Berarti ada orang memang naik roller coaster aja, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, mungkin orang-orang yang motivasinya itu terlihat lebih tinggi gitu ya, karena dia udah tahu cara ngehacknya. Motivasinya gimana sih cara ngehacknya? Ngehack tuh cara ngakalin si motivasi ini. Nah, beberapa cara ngakalin motivasi itu adalah bisa dengan mengenali sumber motivasi kita itu apa. Karena setiap orang cara ngakalin motivasinya berbeda-beda. Teman-teman udah ambil tes di websitenya Talanesia belum? Tes minat bakat. Tes potensi dan gaya kerja, sorry. Yang ada di website udah pernah? Belum? Belum? Oke. Nanti teman-teman boleh ambil tesnya. Nanti teman-teman cari tahu sebenarnya gaya kerja atau tipe kerja teman-teman apa. Itu ada 2 hasilnya. Nanti teman-teman lihat yang sama yang gaya kerja.
Jadi pada dasarnya orang itu punya gaya kerja macam-macam teman-teman. Ada orang yang tipenya itu adalah orang yang fokus pada target dan mencari solusi terbaik. Nah, kalau orang yang tipenya ini biasanya apa sih yang bisa ngehack atau ngakalin kalau motivasinya lagi turun? Misalnya, aduh aku lagi males gitu ya. Orang-orang dengan tipe ini bikin target. Pokoknya aku akan selesaikan buku ini, akan aku baca selama liburan akhir tahun ini. Nah, dia akan semangat, gitu ya. Dia akan semangat untuk menyelesaikannya karena dia termotivasi dengan target. Itu yang tipe yang pertama. Nah, tapi kalau orang yang tipenya yang lain, mungkin cara kayak gitu nggak bekerja. Misalnya, orang yang suka sosialisasi dan penuh semangat. Mungkin yang bikin dia semangat adalah kalau ngerjain, misalnya, aduh aku males nih ngerjain tugas. Mungkin yang bikin dia semangat adalah kalau ngerjain tugasnya bareng sama teman-teman. Ada nggak teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Akan lebih semangat kalau belajarnya bareng-bareng. Tapi nggak semua orang akan jadi semakin termotivasi loh kalau belajarnya bareng-bareng. Beberapa orang mungkin yang tadi yang sukanya kerja sendiri, dia akan jadi kayak, aduh malah makin capek deh gue gitu ya belajar sama teman-teman. Nah, ini hacknya adalah kalau udah mulai males, cari teman. Gue lagi mau nyelesain satu buku ini nih gitu ya. Ntar ini dong tanyain gue dong, ingetin gue untuk apa namanya untuk kita sharing-sharing bacaan gue udah sampai mana gitu sehingga gue jadi semangat nih buat ngabisin di buku kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga itu teman-teman yang punya gaya atau tipe kerjanya penuh rasa ingin tahu dan mudah beradaptasi. Nah, teman-teman yang kayak gini itu akan termotivasi kalau penasaran. Kalau ada sesuatu yang menarik. Jadi teman-teman harus misalnya mau ngabisin buku terus udah males ya. Duh males banget nih, tapi gue pengen belajar dari buku ini nih, gitu misalnya. Apa ya yang perlu di-hack? Hacknya adalah, coba aku punya pertanyaan apa ya yang kira-kira bisa dijawab oleh buku ini. Bikin teman-teman jadi penasaran. Ketika penasarannya muncul, teman-teman akan menjadi makin semangat atau termotivasi untuk menyelesaikan bukunya, gitu ya. Yang keempat adalah teman-teman yang penuh perencanaan dan bekerja dengan teratur. Kalau yang pertama tadi, dia akan termotivasi kalau aku harus selesaikan buku ini sampai akhir tahun, di 31 Desember tahun baru sebelum ada kembang api yang muncul gitu ya, buku ini sudah selesai gitu. Tapi kalau yang penuh perencanaan, dia harus bikin jadwal. Mulai besok, setiap mau tidur dari jam 8 sampai jam 9 malam, aku akan membaca buku ini. Dan aku akan membaca buku di kamar dengan sambil nyalain lilin aromaterapi setelah mandi misalnya gitu. Karena orang yang penuh perencanaan dan bekerja teratur nih biasanya suka bikin jadwal, semuanya terstruktur dan rapi. Dan yang terakhir adalah peduli pada sesama dan cita damai. Dia akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu kalau ada faedahnya buat orang lain. Jadi mungkin kalau udah, baca buku ini malas banget ya, mungkin dipikirkan, oh siapa ya temanku yang kira-kira butuh tahu atau terinspirasi dari buku ini. Oh si ini nih kayaknya lagi butuh nih informasi tentang ini. Oke, gue akan baca sampai selesai deh. Nanti kalau misalnya gue udah tahu nih, gue bakal kasih tahu dia misalnya gitu ya. Nah ini adalah cara menghack motivasi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman silahkan habis ini PR-nya, habis kelas ini adalah kerjain tuh tes yang ada di website Talensia, tes yang gratis itu. Terus teman-teman cari tahu tipe kerjanya apa. Nanti teman-teman bisa kemudian jadi cari tahu cara ngehack kalau aku lagi males gitu ya, karena aku sudah kenal sekarang diriku adalah tipe yang kayak gini. Besok-besok kalau aku lagi males, kira-kira gimana sih caranya aku ngehack supaya aku bisa timbul motivasinya. Itu cara pertama ngehack motivasi. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti bisa ambil tesnya, habis itu bisa nanti dibahas ya di grup WhatsApp bersama squadnya masing-masing. Aku udah ngambil screenshot gitu ya tesnya, terus habis itu caraku ngehack motivasiku kalau aku lagi malas adalah begini karena tipe kerjaku ini gitu ya. Silahkan ya, ini PR-nya, PR nggak wajib tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk jadi pengingat kalau besok-besok udah mulai luntur motivasinya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman ada yang pernah dengar tentang dopamin nggak? Dopamin itu adalah nama sebuah zat kimia yang ada di otak kita.
Nah, dopamin itu adalah zat kimia yang kalau dia muncul banyak gitu ya dopaminnya, anggaplah di kepala terus kayak dopamin gitu ya keluar, itu biasanya terus motivasi kita menjadi naik gitu. Nah, kita bisa nih ngehack motivasi dengan cara ngehack atau ngakalin si dopamin ini biar muncul. Kapan sih dopamin muncul? Teman-teman punya media sosial kan? Punya Instagram kan? Kalau teman-teman habis posting Instagram, terus tiba-tiba ada yang love gitu, tiba-tiba ada perasaan, kerasa nggak? Gitu. Nggak ya? Suka, gitu. Kecil gitu ya. Perasaan senang kecil sih. Nggak gimana-gimana banget, tapi kayak, atau misalnya teman-teman ngechat gebetan, terus tiba-tiba dibales. Gitu. Ada perasaan kayak gitu kan? Nah, itu adalah perasaan, itu tanda dari dopamin muncul. Nah, ketika dopaminnya muncul, biasanya teman-teman akan termotivasi untuk melakukannya lagi. Misalnya ngechat gebetan. Terus, langsung pengen balas lagi dong. Dan pengen bermanis-manis lagi gitu kan. Atau misalnya ada pacar dimasakin gitu ya. Terus pacarnya bilang, ih enak banget deh masakan kamu. Hah, gitu kan dopamin muncul. Hah, habis itu besok aku masakin lagi ya gitu kan. Pasti kayak gitu ya. Besok aku masakin lagi ya. Gitu. Nah, dopamin itu adalah perasaan-perasaan yang gitu. Aku juga bingung ya mendeskripsikannya, pokoknya gitu. Ketika kita melakukan keberhasilan-keberhasilan. Nah, dopamin itu kadang nggak terlalu ngefek, tapi kadang-kadang kecil pun dopamin itu udah jalan. Nggak harus besar-besar maksudnya keberhasilannya. Kecil pun tuh dia udah kayak gitu muncul gitu ya, keluar tuh di otak kita. Maka kalau kayak gitu sebenarnya, misalnya kita mau menyelesaikan sebuah buku. Kalau kita targetnya adalah menyelesaikan buku ini, dopaminnya nggak akan muncul-muncul sampai bukunya habis, ya nggak sih teman-teman? Karena nggak ada gitu ya. Tapi kalau menyelesaikan setengah bab dari buku ini selama hari ini, besok setengah bab lagi, besok setengah bab lagi, besok setengah bab lagi, besok setengah bab lagi. Apa yang terjadi? Setiap setengah bab ada dopamin yang muncul. Gitu ya. Terus teman-teman jadi makin semangat ngerjain gitu kan. Nah, maka cara ngehack motivasi atau dopamin di otak adalah kalau bikin to-do list, itu yang detail. Jangan, aku akan mengerjakan semua tugas Salaynesia minggu ini. Aku akan mulai bikin outline-nya, gitu ya. To-do list pertama. Yang kedua, aku akan mulai membaca literatur atau membaca informasi di internet untuk mencari tahu supaya aku bisa ngerjainnya. Kemudian, aku mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, aku akan bertanya pada tutor, misalnya gitu ya. Atau aku akan bertanya dengan teman. Nah, itu setiap yang kecil-kecil itu kalau di checklist gitu ya, to-do list, kerasa kan rasanya kayak, gitu ya, kalau habis nyoret, apalagi kalau dicoret gitu pakai kertas seret gitu ya. Nah, itulah yang membuat teman-teman motivasinya jadi terjaga tuh karena si dopamin tadi. Dan balik lagi, maka yang kita fokuskan nggak usah hal yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Soalnya mau kecil mau besar, dopaminnya tetap jalan, dopaminnya tetap cut gitu ya, tetap muncul kok di otak kita. Jadi bikin aja ekspektasi itu kecil-kecil tapi banyak. Tiap hari ada sesuatu yang bisa di-checklist. Misalnya kayak nyetrika, aduh aku paling males banget nyetrika ya guys gitu ya. Atau enggak yang bikin aku bisa nyetrika dengan menyelesaikan semua setrikaan adalah, teman-teman pernah ngebayangin kan kalau setrikaan berbaskom-baskom versus cuman kayak setengah baskom, pasti teman-teman lebih pengen nyelesain yang setengah baskom kan? Sama, karena apa? Karena keberhasilannya kayak lebih gampang gitu loh, dopaminnya lebih rilis gitu, lebih cepat rilisnya. Nah, dari belajar dari situ teman-teman bayangin aja kalau misalnya aku harus menyelesaikan setumpukan setrika, udah nggak akan mulai-mulai. Tapi kalau aku akan menyetrika 5 baju, checklist ya kan, 5 baju lagi, checklist, 5 baju lagi, checklist, lama-lama akan satu baskom tuh setrikaan selesai. Nah, terus buat istirahat-istirahat kecil di antara kalau lagi lagi mengerjakan sebuah pekerjaan, kalau lelah istirahat. Daripada diforsir, mending kita putus-putus. Istirahatnya nggak usah lama-lama, 5 menit. Lihat keluar, lihat tanaman gitu ya. Itu juga udah sudah membantu. Teman-teman bisa searching di Google yang namanya Pomodoro. Kok Pomodoro? Sebentar, kok aku boleh ada yang
mengingatkan aku nggak itu namanya Pomodoro, Podomoro, aku suka Pomodoro, Pomodoro timer. Teman-teman bisa cari Pomodoro, itu nama teknik untuk eh, fokus break gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari dan itu teman-teman bisa pakai nanti kalau teman-teman lagi belajar atau ngerjain kerjaan atau apapun. Nah, terus yang terakhir adalah fokus pada emosi berhasil saat menyelesaikan suatu tugas. Fokus sama si dopamin itu dinikmatin tuh. Semakin dia gitu, semakin motivasi. Dia akan semakin banyak gitu ya rilis dopaminnya dan semakin kita semangat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi ini tips hack motivasi yang kedua selain juga menyesuaikan dengan gaya kerja atau tipe kerja kita. Nah, ini adalah mantra yang ketiga. Aku pengen ngecek teman-teman masih ingat apa mantra pertama apa, guys? Mantra pertama apa, guys? Recording in progress. Mantra pertama apa, guys? Jadi gelas kosong. Thank you, Thomas. Tabung. Si Aqua tadi air mineral ya. Tabung tadi, jadi gelas kosong. Mantra kedua apa? Fokus pada kemajuan. Oke, mantra pertama jadi gelas kosong. Mantra kedua fokus pada kemajuan. Mantra ketiga adalah sederhanakan. Intinya, nggak usah rempong, nggak usah rempes, nggak usah dibikin ribet. Kalau ada sesuatu yang gampang, kenapa harus diribetin? Gimana sih caranya supaya pikiran kita itu bisa lebih sederhana? Caranya adalah dikasih struktur. Maksudnya gimana ya cara menjelaskannya ya? Kayak misalnya contoh, kalau teman-teman mau nanam padi gitu ya, susah ya nanam padi nggak teman-teman nggak? Intinya distrukturin, dikotakin, dikotak-kotakin. Pernah nggak sih teman-teman disuruh ngitung kalau ada zaman kecilnya itu apa namanya suka nemenin nenek menjahit atau ibu menjahit gitu ya, suruh ngitung mutiara apa payet-payet gitu ya. Kan kalau di berer gitu, hitung tuh payet gitu, Buh, susah kan? Tapi giliran misalnya dipisah-pisah gitu ya, dikotak-kotakin terus ngitungnya sekelompok-sekelompok. Ngitung duit kan juga ya. 10 10 10 gitu kan, misalnya duitnya recehannya banyak gitu ya. Oh, habis lebaran dapat angpau gitu ya. Kan duitnya banyak. Pasti kan kita kalau ngitung kan setiap 10 lembar kita lipat gitu kan ya. 10 lembar kita lipat. Nah, itu namanya distrukturkan atau disederhanakan. Karena kalau 1 2 3 4 sampai banyak gitu pasti kan lupa ya. Kita nggak akan ingat. Nah, cara menyederhanakan untuk kepala kita adalah sebenarnya menstrukturkan tadi. Nah, menstrukturkannya gimana? Sekarang teman-teman mau mencari informasi. Ini praktik pertama ya. Teman-teman misalnya mau mencari informasi. Ini adalah kesulitan yang teman-teman rasakan. Teman-teman mau googling nih biar dapat artikel yang bisa memberikan informasi tentang ini. Kira-kira kalau kita mau sederhanakan atau kita mau strukturkan, apa kata kunci yang kita mau taruh di Google? Kan nggak mungkin kita tulis semuanya di Google kan? Apa coba guys? Oke. Tips fokus bekerja. Oke, cara fokus belajar. Oke, berarti kata kunci pertama adalah fokus ya. Fokus. Oke. Kata kunci kedua apa? Distraksi. Oke, fokus, distraksi atau gangguan. Oke, kata kunci ketiga bekerja. Oke, berarti fokus, distraksi dan bekerja. Jadi sederhana nggak memahami satu paragraf ini kalau kita cari kata kuncinya? Iya, enggak. Iya, Kak, lebih sederhana. Meskipun memang menyederhanakan itu nggak mudah, teman-teman. Proses mencari kata kunci itu nggak mudah. Itu butuh mikir kan, butuh dibaca dulu. Tapi ketika teman-teman terbiasa untuk membiasakan otaknya punya struktur, nanti apa-apa ke depannya gitu lama-lama terbiasa untuk
melihat sesuatu tuh langsung kayak tetap kayak ada rumusnya gitu di kepala. Tapi itu perlu latihan untuk menyederhanakan. Bagi yang belum terbiasa, nggak masalah, terbiasakan untuk kayak apa sih kata kuncinya. Nanti kan ke depannya ini akan banyak sekali studi kasus yang diberikan di kelas-kelas Indonesia. Nah, setiap melihat studi kasus, teman-teman langsung mikir, yuk coba cari kata kuncinya apa aja. Masalahnya apa sih? Aku harus ngapain sih? Nah, itu yang teman-teman harus biasakan. Nanti teman-teman akan bisa dengan lebih sederhana memahami studi kasusnya. Nah, sekarang ada artikel, aku coba bagi artikelnya. Copy, link address di sini. Teman-teman bisa buka nggak? Nah, deketan ya. Silahkan teman-teman kita baca cepat ya bersama-sama ya. Oke. Ada yang mau cerita? Tadi belajar apa di artikel tadi? Ada yang mau buka mic? Belajar apa di artikel tadi, guys? Boleh ditulis di kolom chat. Kak Indi, mungkin Kak Indi mau cerita tadi baca apa di artikelnya? Halo Kak, Halo. iya tadi eh aku baca tentang cara-cara gimana mengatasi distraksi saat lagi bekerja gitu Kak. Oke, thank you Kak Indi. Ternyata Kak Mahfud juga sudah menulis cara mengurangi distraksi. Benar banget Kak Indi juga. Bagaimana cara mengurangi distraksi saat bekerja. Kak Dea, cara untuk mengatasi distraksi sosmed. Ayo saya distraksi digital. Kak Keta, Kak Dewi, distraksi digital Kak. Kak Sinta, inti dari artikel itu adalah untuk mengatasi distraksi digital. Kak Murni juga self development, Kak Arida dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita bandingkan ya. Nah, sekarang teman-teman mau baca lagi artikel yang sama, tapi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa saja hal-hal yang bisa membantumu lebih tidak terdistraksi? Pertanyaan kedua, mana strategi yang sudah pernah kamu terapkan? Pertanyaan ketiga, mana strategi yang mudah untuk aku coba segera? Silakan teman-teman boleh baca lagi artikelnya. Pergi ke artikel yang sama. Bisa buka, kalau belum nggak bisa buka, aku bisa bukakan. Teman-teman bisa buka sendiri kayak mungkin lebih enak kan scoring-scoringnya karena sekarang biasanya kalau udah dikasih pertanyaan kan akan scrolling sendiri. Oke, sekarang aku pengen dengar apa perbedaan yang teman-teman lakukan pada saat membaca pertama ketika nggak ada pertanyaan yang membantu menstrukturkan pikiran dengan ketika sudah ada pertanyaan yang membantu menstrukturkan pikiran. Apa bedanya?
Apa teman-teman? Teman-teman pas dikasih pertanyaan ini baca semua artikelnya nggak? Oke, Kak Dea, Kanada. Langsung ke tujuan. Kak Dea juga fokus mencari jawabannya, refleksi yang mana yang pernah dilakukan. Jadi pertama fokus. Yang kedua, nggak cuma fokus, tapi juga mikir. Kalau yang sebelumnya kan baca aja, nggak pakai mikir, nggak pakai refleksi gitu ya. Tapi kalau yang kedua, kata Kak Dea, sambil refleksi. Oh iya ya, dari ini mana ya yang udah pernah dilakukan gitu kan. Kak Sinta juga. Perbedaannya adalah ketika sudah ada 3 pertanyaan ini, langsung mencari ke fokus pertanyaan dan jadinya lebih cepat menemukan jawaban. Lebih sepintas, kata Kak Michelle. Kata kayak saya, fokus jadinya ke pertanyaannya. Oke. Fokus, mikir, dan membayangkan. Jadi memang perbedaannya adalah ternyata kalau sudah kita kasih struktur kepala kita, apa sih yang mau dipelajari, apa sih yang mau dicari, gitu ya. Apa sih kata kuncinya, gitu ya. Itu kita akan lebih cepat, lebih efisien kalau membaca. Dan juga tadi nggak cuma lebih efisien, kita beneran mikir pada saat bacanya, nggak cuma kayak gitu kan, tapi beneran mikir. Oh ya, ini udah pernah belum ya dikaitkan ke diri sendiri. Akhirnya apa? Kalau kita banyak refleksi kan jadinya, kalau tadi belajar dari apa? Belajar dari pengalaman, belajar mengenai refleksi kita, mengenai belajar dari pengalaman. Ketika kita sambil refleksi, belajarnya akan lebih apa ya? Dalam kan, teman-teman. Nah, apa yang teman-teman pelajari dari kedua hal ini? Apa tips belajar yang akan bisa teman-teman bawa ke depan? Dari sedikit exercise kecil ini tentang membaca tadi, apa tips belajar yang teman-teman mau pakai untuk nanti ke depannya belajar, nggak cuma di Indonesia tentunya ya, belajar mandiri pun. Fokus, mikir, dan membayangkan. Ya benar. Tips merangkum materi yang ada. Membaca poin pentingnya. Fokus ke inti bacaannya, nggak cuma baca. Selain tadi ya dengan cara misalnya membuat pertanyaan atau cari kata kunci, ada nggak cara lain yang kira-kira menurut teman-teman bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih efektif, bisa paham konsep dengan lebih cepat, lebih efisien? Ada nggak? Mind map, ya betul banget Kak Indi, mind map. Atau menggambar gitu ya, menggambar bisa. Bikin pertanyaan sendiri tadi, pertanyaan tadi udah ya, mind map, menggambar, apalagi ya, diskusi sama teman, bikin kata kunci, apalagi. Intinya adalah apapun bisa kita lakukan yang bertujuan untuk membuat kepala kita tuh jadi kayak ada strukturnya, ada kayak kompartemennya gitu loh, otaknya dibantu untuk bikin struktur sehingga tahu kalau di komputer tuh dia mau dimasukin ke folder yang mana. Kebayangkan kalau misalnya kita nge-download file banyak gitu ya, tapi semuanya di folder download. Berantakan kan ya folder download kita gitu ya. Nah, sebenarnya menyederhanakan itu adalah bikin folder di kepala supaya rapih. Taruh di foldernya yang mana sehingga kalau kita mau lihat kembali gitu ya di otak kepala kita udah jelas foldernya yang mana gitu ya kira-kira. Oke. Hari ini materinya di sini. Jadi aku pengen teman-teman ulangi lagi apa 3 mantra belajarnya Talinesia. Yang pertama, jadi gelas kosong. Oke, yang kedua, fokus ke pencapaian. Fokus ke kemajuan, bukan pencapaian, kemajuan. Karena pencapaiannya kalau terlalu jauh pencapaian nanti kita juga jadinya sedih kalau tadi kan ya ekspektasi terlalu tinggi kita sedih kadang-kadang kalau nggak tercapai. Jadi fokusnya ke kemajuan. Yang ketiga, sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Membuat mind mapping.
salah satunya. Membuat Membuat bikin struktur. bikin Lebih pertanyaan, terorganisir, kata kunci, poin-poin, banyak pokoknya caranya. Intinya gimana caranya supaya semua itu lebih terstruktur dan sederhana. Oke, kita sudah ke akhir acara. Mungkin ada satu kesempatan pertanyaan, boleh nggak Kak Fazar? Sebenarnya waktunya udah habis nih, teman-teman. Ya, silakan Kak, kalau ada mau pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Bisa raise hand. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oh, semua aman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mungkin bertanya, aku pengen teman-teman tulis dong di kolom chat satu kata atau satu kalimat yang menurut teman-teman paling berkesan dari pembelajaran sesi malam ini. Poin bagian mana yang, oh ini aku ya juga ya gitu ya. Mungkin bukan hal baru, tapi kadang-kadang suka kayak keinget lagi gitu. Oh ya, menyadarkan gitu ya. Asik, oke. Fokus terhadap kemajuan bukan kegagalan, explore new things, lebih terbuka. Jangan takut gagal, berani mencoba, gelas kosong. Nambah wawasan. Cakep. Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, teman-teman masih boleh terus masukin terus apa pesan-pesan hari ini sambil aku kembalikan ke Kak Fazar. Terima kasih teman-teman semua. Silakan Kak Fazar. Oke, baik. Terima kasih Kak Rasti untuk materinya hari ini gitu ya. Jadi kita ngebahas tentang cara belajar dari Telenesia gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau emang teman-teman sudah nggak ada nih, sudah nggak ada pertanyaan, aku mau remind lagi bahwa di LMS nantinya akan ada tugas teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Tapi sebelum bisa mengakses tugasnya, teman-teman ada kuis dulu. Jadi aku harap teman-teman bisa mengerjakan kuis dulu karena memang nggak bisa ngerjain tugas nih kalau kuisnya belum diselesaikan. Jadi mungkin teman-teman setelah ini atau besok itu bisa dikerjakan tugasnya dan tugasnya deadline-nya 2 hari teman-teman dari hari ini. Jadi deadline-nya di tanggal 9. Jadi aku harap teman-teman bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya karena itu bakal masuk ke nilai teman-teman. Nah, mungkin dari Kak Rasti apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Kak? Nggak ada. Makasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Seru banget. Aku senang banget. Semoga semangatnya bisa dijaga terus dan mantranya bisa diingat-ingat dan semoga mantranya bisa membantu kalau teman-teman tiba-tiba nggak sengaja fokusnya ke kegagalan atau teman-teman ngerasa aduh kok lelah banget, aduh kok magang susah, aduh kok tugas Indonesia banyak. Nah, mantranya diingat. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Baik, mungkin saya Malam, cukupkan. Kak Rasti. Terima kasih Kak Rasti. Terima kasih juga kakak tutor Terima dan kasih, yang Kak. hadir. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, teman-teman. Selamat malam.